Punya duit gak? Nggak. Padahal pada saat enggak, Anda punya handphone, Anda punya cincin emas, Anda punya motor. Motor saya belum tanya loh. Ada motor enggak? Ada. Nah. Masya Allah, ini nungguin sedekah yang ini dulu ya. Rezekinya dia. Bu, tuh motor kalau dijual berapa? 5. Selesai sudah. Motor dia kalau dijual 5 juta. Tambah lagi emasnya, tambah lagi Samsungnya, tambah lagi TV-nya, lebih dari 6 juta. Ibu berdua berangkat bersama suami. Amin. Jangan amin, hari ini sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ada satu penggalan ayat ya. Di hari kiamat itu manusia bertanya kepada Allah. Bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul insanu yauma izin ainal mafar. Lalu dijawab oleh Allah, kalla la wazar ila rabbika yauma izinil mustaqar. Manusia bertanya, di mana jalan untuk lari? Atau mau lari kemana? Kira-kira gitu kan. Kata Allah, tidak ada tempat lari. Tempat lari nggak ada. Kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Ini situasi dalam surat Al-Qiyamah itu ketika orang-orang sudah panik. Nah, bagi kita ayat ini tentu saja berguna dalam kehidupan di dunia. Sebelum seseorang menuju yaumil qiyamah atau yaumil mahsyar. Jadi ayat ini peringatan, warning bagi kita agar orang tidak limbung ketika menghadapi pengadilan Allah di yaumil mahsyar, yaitu dengan cara mengenal Allah. Nah, ayat ini kalau kita bawa dalam kehidupan dunia, ada situasi sekarang ini, kalau kita bawa kepada Yusuf Mansur gitu, dia sekarang ini bingung mau kemana ini gitu. Ya kan, mau kemana dia? Ada orang mengatakan, ya Yusuf Mansur ente kemana aja, nah, itu kan. Dia nggak tahu harus kemana gitu. Ya, dia nggak tahu harus kemana. Ada yang mengatakan, mana dong ilmu keajaiban sedekah? Ketika ditanya oleh Habib Syekh gitu, Yusuf Mansur mana aja nih, kagak ente banget gitu. Karena dia tuh baru mendapat seperti seorang hero kalau bercerita tentang sedekah gitu. Kenapa bisa begitu? Karena masyarakat belum sadar. Jadi dia leluasa nih seperti menangkap ikan mabok gitu. Wah, itu kalau sampannya nih, itu bersampan-sampan dia bisa bawa ikan pulang. Jadi seperti cerita sedekah, dia membawa uang berkarung-karung. Kenapa? Karena masyarakat saat itu terpesona cerita mendapat keajaiban sedekah. Keajaiban sedekah gitu. Waduh. Cerita keajaiban sedekah. Ada orang sedekah 100.000 kemudian dapat bisa menjadi penjual mobil atau punya showroom di pinggir jalan. Dia sedekah 1 miliar, sekarang rumahnya kagak kehitung. Dia sedekah 10 miliar. Oh, entah iya entah enggak ya. Itu mempunyai showroom pesawat atau lapangan terbang pribadi yang luasnya 40 hektar di pinggir jalan, di pinggir laut, di Pulau Jawa. Orang di mana? Nggak ada. Kan setelah ilmu-ilmu itu habis, ya kan? Ilmu-ilmu itu habis. Keajaiban nggak ada, orang nggak percaya karena memang nggak ada. Lalu Yusuf Mansur di mana sekarang gitu? Dia mungkin sedang bertirakat. Bertirakat mengharap keajaiban sedekah atau keajaiban ilmu. Karena begitu tirakatnya sempurna, lahir anaknya Wirda Mansur. Dengan konsep
komunitas milenial anti bokeh. Lahir itu ceritanya, paketnya. Lalu tertipulah orang-orang yang jumlahnya ya sesuai rumusan Sumansur, ambil yang dikit-dikit. Biar nggak ada kasus pengadilan. Benar kan? 100.000 itu kan. Mungkin ada yang 50.000. Tapi jumlahnya dia kumpulkan 90.000 orang. Karena 90.000 orang ini kepengin nggak bokeh. Apalagi seperti sekarang. Banyak sekali orang kalau ditanya jemaah mau kaya nggak? Saya kok belum pernah dengar ya. Nggak ada itu. Orang pingin mau kaya nggak? Mau. Kalau kaya mana bisa gratis, bayar. Mau dapat rumah gede gratis gitu kira kan. Orang bayar. Tapi setelah bayar nanti ya udah selesai. Kaya nggak? Ya nggak. Jadi ilmu keajaiban sedekah Isu Mansur tuh nggak ada. Habis. Karena memang dalam Islam keajaiban itu tidak datang berkali-kali, tidak datang terus, enggak. Keajaiban namanya ajaib. Keajaiban itu datang sewaktu-waktu tanpa direncanakan. Bagaimana bentuknya gitu. Hanya Allah yang tahu. Ada orang pedagang, ya dia datang merantau nggak bawa modal gitu. Ya emang nggak bawa modal. Dia bekerja keras. Keajaiban terjadi, dia bisa menjadi misalnya menjadi orang kaya. Kalau ditanya kepada Khairul Tanjung misalnya, di dalam bukunya Si Anak Singkong, itu ya dikasih oleh Allah kecerdasan otak, kemampuan membaca situasi. Kaya dia. Banyak yang lain, tapi nggak ada tuh sedekah 100.000, besok dikasih 100 juta, itu omong kosong. Nggak ada beragama begitu. Nah, masyarakat udah sadar sekarang ini nggak ada tuh cerita Isu Mansur, omong kosong. Lalu dia tuh sekarang ya udah bingung nih, jurus apa lagi nih. Maka dia sekarang tuh tiap hari ya tirakat aja, dia nunggu keajaiban juga. Keajaiban yang mungkin ya malaikat akan bilang, udahlah pertanggungjawabkan nanti perbuatan gitu. Keajaiban yang apa tuh nggak akan terjadi. Karena itu Isu Mansur kasus-kasusnya itu sedang bergulir terus, orang ngejar nggak ada. Misalnya sama cerita ayat yang kita sebut di akhirat orang sadar misalnya dia nyesal, terus dibebasin gitu. Nggak ada, orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Lalu Isu Mansur, udah deh gue nggak laku lagi, itu habis ceritanya. Nggak. Orang secara ilmiah kita kejar gitu. Selama ini orang kan malas berurusan Isu Mansur ini. Bukan nggak apa, kurang ya belum menyadari ya. Lama orang sadar. Terus cerita Habib bisa, dia kan berlindung di balik ketiak Habib. Dia cerita-cerita Habib ya kan, atau ada juga Habib yang pelajarannya seperti cerita Isu Mansur. Lihat Nabi, misalnya Habib Umar gitu, Habib Umar bin Hafidz yang dari Yaman itu. Oh, itu dikejar oleh Imam Masjid Nabawi, ditantang tuh debat, takut dia. Dan sekarang masuk Saudi juga nggak boleh gitu, karena membuat cerita-cerita bohong, bid'ah, khurafat. Nah di Indonesia para habib sini itu juga dihantam oleh penelitian ilmiah, misalnya tentang nasabnya ya kan, itu yang paling utama itu mengejarnya itu atau membubarkannya itu, dibegal nasabnya katanya, itu oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Secara usia masih muda Kiai, tapi penelitiannya ada kesimpulan tuh yang bela-bela di seluruh muka bumi ini, ada kalimat bahasa Arabnya, hatta Syekhul Azhar la yastati ayatakallam. Syekh Azharnya nggak bisa, bantahnya nggak bisa, apalagi Habib di sini yang kualitas keilmuannya itu ya nggak mumpuni, diragukan. Dia bisa ilmu selawat nggak bisa. Lalu Isu Mansur mau berlindung kemana? Maka dia serang bingung, limbung. Udah deh gue tirakat aja di Ketapang sana deh, ilmu keajaiban sudah nggak laku gitu. Orang dah pada sadar gitu kan. Dia nggak bisa. Jadi kalau ditanya kemana Isu Mansur, ya dia ada di Ketapang.
Di Ketapang ada dia di rumahnya, sedang menunggu wangsit atau wahyu kali, supaya nanti melepas pasukan-pasukannya gitu. Nah, di antara pasukannya yang paling hebat itu kan anaknya, Wirda Mansur. Jadi dia serang ada di sana. Lalu cerita warung stik bagaimana? Ya kita tunggulah, orang makin sadar, lama-lama sadar, oh ini ternyata ini dibangun di atas cerita darah kaum muslimin, cerita penipuan jemaah-jemaah yang meninggal dalam keadaan meninggal dalam keadaan miskin. Ini panglimanya adalah Yusuf Mansur. Orang akan sadar nanti, warung stik itu bentuk kebatilan gitu, yang berkongsi dengan orang-orang di belakangnya ternyata mengerikan. Jadi itu akan dikejar sampai nanti, oh inilah wujud harta Yusuf Mansur dari cerita keajaiban sedekah. Itu adalah warung stik. Mudah-mudahan kita pupuk kesadaran jemaah kita terus menerus supaya dia tidak ditipu oleh orang-orang yang bercerita agama yang menggampangkan semua persoalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.